Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal adzizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Teman-teman saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan pada siang hari ini masih di suasana penghujung bulan Syawal. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada kesempatan siang hari ini masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kenikmatan ihsan tentunya, yang dengan kesempurnaan nikmat jasmani dan rohani yang ada pada diri kita yang telah anugerahkan kepada kita. Dengan itu semua kita jadikan modal dalam rangka amalia ibadah yang Allah ridhoi, dalam rangka ketaatan kepadanya, mempertahankan apa-apa yang telah kita dapatkan di Ramadan di bulan yang telah lalu. Teman-teman, setidaknya sudah 3 pekan kita masuki bulan Syawal. Ini hampir masuk ke dalam atau sudah mulai memasuki 10 hari terakhir bulan Syawal. Masih ada kesempatan kami mengingatkan kembali kepada pribadi kami sendiri dan kepada teman-teman sekalian yang masih ingin berniatan menunaikan puasa Syawal 6 hari bulan Syawal, silakan diambil dan dikejar karena waktunya masih terbentang. Mudah-mudahan Allah ridho dan memberikan pahalanya yang telah dijanjikan kepada kita jika kita melakukan puasa Ramadan dan berpuasa 6 hari bulan Syawal, seolah-olah kita seperti berpuasa sebulan penuh, atau seperti berpuasa sepanjang tahun atau selama setahun penuh. Teman-teman sekalian, melanjutkan edisi pembahasan sifat sholat Nabi pada pembahasan sebelumnya, yang kali ini insyaallah di pembahasan yang ke-9 ya, jika diakhir dulu. Kemarin kita telah sampai di bacaan ketika i'tidal atau disambung dengan sujud. Cara turun sujud ada 2 cara. Teman-teman bisa mereview kepada sifat sholat Nabi video sebelumnya di edisi yang ke-8 insyaallah. Lalu, jika seorang hamba telah sujud dalam sholatnya dan dia membaca bacaan saat sujud itu sama bacaan dengan ketika ruku, berarti dia telah mewujudkan, memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Maha tahu dan Maha melihat, sesuatu yang penghambaan yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan diri, dan itu puncak kedekatan seorang hamba ketika dalam sholatnya dalam kondisi bersujud, itu paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba tersebut. Maka ketika kita lah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala sujud, ketika kita bangkit dari sujud dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka kita dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta. Silakan meminta dan insyaallah akan Allah berikan. Jika masalah dengan kebutuhan kita, pasti akan Allah langsung beri. Apa itu yang dibaca? So, kita merujuk kepada kitab Sunan Abu Dawud di antara beberapa hadis yang tercantum atau beberapa macam bacaan ketika duduk di antara 2 sujud seperti itu. Di nomor hadis 850 di halaman 121. Langsung saja kita bacakan redaksi hadisnya, doa yang dibaca ketika duduk di antara 2 sujud atau bangkit dari sujud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Dawud haddatsana Muhammad ibnu Mas'ud haddatsana Zaid ibnu al-Hubbab haddatsana Kamilun Abul Ala haddatsani Habib ibnu Abi Sabit an Sa'id ibni Jubair an Ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi hadisnya terhubung kepada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, ponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu bainas sajadaini, ya kan, jika kita telah bangkit dari sujud, maka atau yang disebut dengan duduk di antara 2 sujud, ya kan, ketika kita bangkit dari sujud terus kita duduk di antara 2 sujud, itu yang dibaca adalah ini yang terpendek ya, mana ada beberapa redaksi nanti di Sunan Ibnu Majah ada, di Sunan Tirmizi ada, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis yang secara makna sama. Yang mungkin yang selama ini kita amalkan ada kumpulan daripada hadis-hadis yang redaksinya berbeda tapi dikumpulkan menjadi satu bacaan. Di sini tercantumkan Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Nah, kalau kita bisa terjemahkan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahanku, warhamni, rahmatilah aku, wa'afini, sehatkanlah badanku, wahdini, berikanlah aku petunjuk yang lurus ya gitu. Itu sebagai petunjuk adalah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk tersebut berasal. Warzuqni, dan berikan aku rezeki. Nah, ada redaksi yang berbeda nanti jika tidak dulu di kitab Sunan Ibnu Majah itu disebutkan bacaan Rabbik firli diulang 2 kali. Rabbik firli. Adapun di sini redaksinya Allahumma gfirli. Ya sama ya, tidak merubah redaksi hadis. Ya Allah maghfirli kita bisa terima kalau ya Allah, di sini bisa Rob ya. Rob gitu kan, Robku atau Tuhanku, berikanlah aku ampunan. Itu yang paling pertama adalah meminta ampunan. Jadi suksesnya seorang hamba itu
bukan ketika mendapatkan materi yang berlebih, bukan ketika omsetnya bertambah, bukan ketika jumlah rekeningnya bertambah nilainya, tapi adalah sebaik-baik hamba itu mendapatkan kesuksesan adalah ketika dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah ridho, dosa kita diampuni, maka semuanya akan Allah beri sesuai dengan kemaslahatan kita. Dan puncaknya nanti ketika kita sudah di akhirat dan masuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan insyaallah. Amin Allahumma amin. Nah, dari sekian banyak kita melakukan sholat 17 kali sehari semalam, 17 rakaat, 5 kali sehari semalam, 17 rakaat itu berapa yang kita dapat dari bacaan duduk dan dari sujud ini? Paham nggak makna selama baca ini? Atau hanya sekedar lepas dari lisan saja? Allah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, ada tambahnya lafaz wa'fu anni seperti itu. Rabbighfirli, ya Rabb, ampunilah kesalahan-kesalahanku, ampunilah dosa-dosaku. Rabbighfirli warhamni, minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajburni, ya Allah tutupilah aib-aibku. Konektivitasnya dengan doa iftitah kan? Allah baik baini wa baina khataaya, ya kan itu. Nah, itu ya Allah tutupilah kesalahan-kesalahanku sebagaimana bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau tutupi dan kau jauhkan antara timur dan barat, seperti itu. Konektivitas dengan wajburni warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku, angkatlah namaku. Itu muliakan di sisimu dan di sisi pada kalangan manusia. Jadi tidak hanya mulia di dunia, tidak hanya mulia di kalangan manusia, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, gitu. Udah dapat belum selama ini mengucapkan itu? Warfa'ni, warzuqni, ya Allah berikanlah kami rezeki, ya Allah berikanlah aku rezeki. Jadi sebenarnya sholat itu cara atau pembukaan untuk mendapatkan rezeki yang mudah. Makanya nggak salah ketika sebelum berangkat ikhtiar, yang mana seorang suami ataupun seorang yang sedang bekerja untuk dirinya sendiri atau untuk orang tuanya, sebelum berangkat dia sholat. Ya bisa sholat duha ataupun sholat yang lainnya, sholat sunat mutlak juga bisa. Terus berangkat, dan sholat berdoa mudah-mudahan diberikan kelancaran. Di situ kan sudah ada permohonan. Makanya ketika setelah sholat kita minta rezeki lagi, yang tadi itu apa kata malaikat? Duduk di antara dua sujud tadi. Kan di situ sudah minta tuh, itu sudah dapat kalau misalnya paham akan maknanya dan masalah dengan apa yang dia butuhkan. Warzuqni, wahdini, diberikan petunjuk ya. Jadi kalau orang yang sholatnya terjaga, sholat itu dalam koridor petunjuk, dia gak akan tersesat kemana-mana. Kalaupun misalnya terjebak pada kemaksiatan, bukan berarti Allah mengizinkan dia berbuat maksiat, tapi takwanya belum muncul biasanya. Jadi ketika maksiatnya itu dilakukan secara hilaf atau tidak sengaja, takwanya biasanya akan support nanti naik ke atas seperti itu. Jadi antara kebaikan dan keburukan itu akan senantiasa support. Jadi kalau kebaikannya lemah, nanti keburukannya naik, nanti dia akan nyupport kebaikan itu akan naik ke mengalahkan yang buruk tadi, menutupi. Bagaimana kita takbir adalah sedekap sebelum baca doa iftitah itu. Allah Akbar ini kan taruh di sini bagian dada seperti itu. Ada 2 bagian atau 3 bagian seperti itu. Itu. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, minta disehatkan badan kita. Saya pernah bercerita ataupun ada pasien yang sedang konsultasi, terus kita berikan arahan, diskusi lah, seperti diskusi. Kalau seorang hamba itu sholatnya sehari semalam itu mulai dari bangun subuh sampai ketemu isya lagi sebelum tidur itu 40 rakaat, ada jaminan sehat badannya. Kenapa? Karena gerakan dalam sholat itu adalah gerakan yang mengandung unsur kesehatan. Namun tidak boleh juga kita melakukan ibadah sholat dengan niat supaya mendapatkan fisik yang sehat gitu. Niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, itu kesehatan di fisik itu adalah bonus. Jadi ketika sujud kan gitu. Ya kan? Ini belum bisa memberikan praktek. Ketika sujud itu ada bagian itu ketika dirapatkan tangannya seperti ini, ya kan? Jadi kalau misalnya agak kenapa sedikit renggang, diibaratkan seperti ekor kambing naik tadi. Ya, sujud sebelum kita duduk di antara dua sujud tadi. Kalau ini terlalu rapatnya ada diafragma di sini. Aliran darah ketika sujud kan tuh dipacu secara cepat gitu. Jadi kalau ini terlalu rapat, terlalu lama, bisa meninggal nanti orangnya. Jadi ketika lihat orang sholat sujud itu meninggal dunia, coba lihat ketika dia cara sujud seperti apa. Kalau rapat seperti ini ya wajar gitu. Aliran darah terhenti bisa meninggal. Kalau terlalu lama sujudnya seperti itu. Nah, belum lagi nanti ketika sudah duduk di antara dua sujud kan kita rukuk lagi tuh, membaca doa yang sama. Ketika kita mau bangkit, bagaimana cara bangkit yang benar? Kalau salah dalam cara bangkit ini, itu akan berefek pada masalah jantung. Jadi kalau sholatnya bermain-main, ya kan secepat kilat, kena penyakit jantung, yang salah dia sendiri karena tidak memperhatikan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa? Tumaknina. Kalau misalnya setelah duduk di antara dua sujud, terus sujud lagi Allah Akbar, terus duduk sebelum bangkit untuk berdiri ke rakaat berikutnya, rakaat kedua misalnya, itu ada caranya itu. Kapan harus segera bangkit? Itu akan menjadi pembahasan kita di pertemuan edisi selanjutnya, di edisi ke 10 insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan bisa melanjutkan pembahasan ini, dan mudah-mudahan kita bagian dari hamba Allah yang senantiasa mengoreksi ibadah kita secara pribadi sampai di mana kualitas ibadah kita. Jika sholat kita benar, jika sholat kita baik, semua amalan yang telah kita lakukan itu selainnya akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala baik. Di hari kiamat nanti
Amalan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali adalah sholat. Jika sholatnya baik, semua amalan akan dianggap baik. Jika sholatnya buruk atau bermasalah, akan ditutupi amalan ibadah sholat yang sunnah-sunnah. Kalau masih bermasalah juga, maka yang lain akan dihisab amalan-amalan yang dikerjakan selain daripada sholat itu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.